Oke, sudah lama tidak membahas PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Meskipun di video gua udah lumayan banyak, tapi nggak bosan-bosan supaya teman-teman bisa tahu gimana begitu progres sekali mahasiswa yang ikut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kita ngobrol orasi, obrolan sana sini. Bagi yang kalian nanya, kemarin-kemarin kita cuma pakai alma mater yang biru-biru. Sekarang kita mungkin yang ngejelaskan langsung dari biar beliau perkenalan dulu. Ini semacam medali, apa ini namanya medali atau apa? Silakan narasumber. Ya, perkenalkan saya Muhammad Dinia Salam. Saya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Dakwah dari Rayung Dakwah Komisariat UIN Sultan Muhammad Sanusi Banten. Saya sebagai Ketua Umum Masa Hikmat. Ya, sebagai Ketua Umum di Rayung Dakwah Masa Hikmat 2019-2020. Apa nih? Langsung aja, mungkin ini karena di video saya belum ada yang tahu ini macam medali atau apa. Mungkin tren dulu ini apa deh? Ini itu namanya gordon ataupun bisa disebut medali, bisa disebut apa bahasanya? Gordon lah. Iya, gordon. Lebih ininya di kalangan PMI itu. Nah, kalau di PO bukan gordon namanya. Apa tuh? Lupa saya. Beda lagi? Ya beda ininya. Tapi yang lebih lazim diucapkan orang PMI gordon. Mungkin teman-teman pengen tahu kenapa lambang PMI itu seperti ini, kayak perisai ya. Mungkin dijelasin deh dari satu persatu, dari kenapa bentuknya seperti perisai. Kenapa lambang ataupun logo PMI itu berbentuk perisai gitu? Ya. Apa sih? Ini tuh melambangkan ketahanan. Oke. Bukan pertahanan ya, tapi ketahanan daripada mahasiswa. Mahasiswa itu perlu ataupun harus tahan banting dari suatu. Tahan banting ini dalam artian tahan dalam bentuk tekanan apapun ya. Iya. Mahasiswa itu harus strong, harus bisa mempertahankan apa yang dia yakini. Oh, berarti dari situ filosofinya. Ya, apa dari semua lambang ini ada filosofinya? Ada semua. Oke deh, boleh jelasin satu-satu. Mungkin tadi udah dari bentuk, sekarang warna. Iya. Warna di PMI itu kan kuning dan biru. Iya. Ada biru muda, ada biru tua. Mungkin biru tua ini contohnya ya. Beda, biru tua itu yang di PMI ini, tulisan PMI. Biru tua dan biru mudanya sebagai backgroundnya. Oh iya. Nah, biru muda ini melambangkan apa sih? Biru muda ini melambangkan cakrawala, ketinggian atau keluasan ilmu pengetahuan. Langit berarti ya. Iya. Oh iya. Cakrawala langit. Melambangkan keluasan dan ketinggian ilmu pengetahuan. Dan biru tua itu melambangkan lautan yang dalam. Dia melambangkan kedalaman ilmu pengetahuan. Iya. Mahasiswa PMI. Iya, mahasiswa PMI. Itu filosofinya. Nah, untuk yang kuning sendiri itu melambangkan kebesaran mahasiswa, kebesaran semangat juang. Kuning itu melambangkan daripada semangat juang mahasiswa. Kuning. Bukannya perjuangan itu merah? Tidak, kalau di mahasiswa itu kuning. Oh, mahasiswa kuning. Mahasiswa kuning. Terus ada bintang-bintangnya ini apa nih? Ada berapa bintangnya? Bintang ada 9 kan? Di atas ada 5, di bawah ada 4. Ya. Nah, ini di atas ada 4, ada 5. Ada 5, yang tengah itu besar, kanan kirinya itu kecil. Ini melambangkan yang tengah ini adalah Rasulullah SAW dan di kanan kirinya adalah para sahabat. Oh gitu, 4 sahabat ya, Khalifah Rasyidin itu. Itu nyebut ini lambang Rasulullah ada yang macam-macam. Enggak dong, maksudnya ini melambangkan kalau filosofi. Filosofi. Kita adalah umatnya yang memang kan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus mempresentasikan atau merepresentasikan dari nilai keislaman itu sendiri. Nah, jadi ini Rasulullah SAW, sahabat,
sahabat. Dan yang bawahnya ini 4 karena kita menganut 4 mazhab di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu secara fikih menganut 4 mazhab. sebutin dong biar mereka tahu, anak PMI tahu mazhab Ada di dunia itu. mazhab pertama Syafi'i. yang di Indonesia yang kita pakai ini sekarang di PMI itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Abu Hanifah, ya Imam Hanafi. Yes, ya. Hafal dong ya. Ya Jangan dong, kita tahu. ngomong imam tapi tidak tahu. Bukan imam yang Mana? Waduh, jangan kayak gitu dong. Tidak boleh nyebut. Imam yang dicekal di Arab Saudi. Iya. Oh, terlalu jauh itu. Saya tidak di situ. Oke. Ada lagi? Udah sih. Nah, kalau digabung, dari ini kan jadi 9. Al-Lima itu melambangkan Wali Songo. Oh, oke. Karena kita Islamisasi yang ada di Indonesia berkat daripada ke-9 wali itu. Siap. Terus semua anak PMI wajib pakai ini atau ada maksudnya nggak bisa langsung dapatkan kordon ini? Jadi sebenarnya hanya orang tertentu maksudnya di PMI yang pakai kordon. tidak ada kriteria khusus yang memang mengatur terkait penggunaan gordon ini, cuma supaya pemakaian gordon ini sakral gitu ya. Iya. Supaya memang menjaga marwah organisasi juga salah satunya. Maka orang yang memakai gordon ini minimal telah melaksanakan pelatihan kader dasar. Apa tuh? Pelatihan kader dasar itu PKD. Ya, PKD. Pelatihan kader dasar itu adalah tingkat kaderisasi kedua yang ada di PMI setelah Mapaba, masa penerimaan anggota baru. Jadi setelah PKD baru berhaklah untuk memakai ini. Oke. Jadi biar ada perjuangannya, ada filosofinya lah. Oke, siap. Ngomong-ngomong Mapaba, berarti di rayon dakwah kita bakal melaksanakan Mapaba. Tolong bisa promosikan dong, Dik. Apa itu Mapaba deh dulu deh? Nah, Mapaba itu yang tadi seperti saya bilang dari kepanjangannya yaitu masa penerimaan anggota baru. Itu jenis kaderisasi tingkat pertama yang ada di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada berapa emang tingkatan kaderisasi? Tingkatan kaderisasi di PMI itu ada masa penerimaan anggota baru, ada pelatihan kader dasar, PKD, ada pelatihan kader lanjut, PKL, ada pelatihan kader nasional. Berarti 4 ya. Ya. Kita bahas satu-satu deh. Mungkin khususnya buat Mapaba aja kali dulu ya. Oke, untuk Mapaba kayak gimana? Nah, untuk masa penerimaan anggota baru karena ini adalah gerbang awal memasuki organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi di sini tuh orientasinya adalah rekrutmen pastinya kan. Rekrutmen di mana dari kalangan mahasiswa aktif yang memang itu tidak berorganisasi Eksternal lainnya? Yang tidak berorganisasi bertentangan dengan dengan ideologi yang ada di PMI yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, itu boleh masuk di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Terus cara daftarnya gimana? Cara daftarnya kalau di rayon dakwah di Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin sendiri ada 7 rayon ya. Ada 7 rayon yang memang sesuai dengan fakultas masing-masing. Nah, untuk mahasiswa fakultas dakwah itu rayon dakwah membuka pendaftaran dari tanggal 15 bulan kemarin September ya sampai 15 bulan November. 1 bulan kita membuka pendaftaran dan standnya ada di depan fakultas dakwah. Oke, siap. Berarti euforianya sekali lagi tidak bohong dong. Banyak euforia mahasiswa fakultas dakwah sangat antusias untuk tingkat eksternal ya. Oke. Terus diatur nggak semesternya gitu? Apa semester hanya semester 1 aja atau gimana? Untuk peraturan masuk PMI nggak ada peraturan yang mengatur baku ya, baik itu di ADAR, TPO maupun RKI, itu tidak ada aturan yang membatasi jumlah semester dia masuk PMI. Kalau dia untuk masuk gabung, karena kemarin banyak yang semester 5 baru masuk PMI semester 7. Jadi angka semester itu tidak mempengaruhi. Kalau misalkan ingin bergabung bersama Pergerakan Mahasiswa Indonesia, berapapun semester Anda, silahkan, kita welcome.
Kan tujuan kita adalah membentuk pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Ayolah. Sangat rinci sekali, emang udah punya tujuan visi misinya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ngomong-ngomong tadi kan kita ngomong sunnah wal jamaah juga. Jadi kita kan bernaung di NU juga, betul. Nah, kita lihat dari coraknya di bawahnya NU mungkin ada Ibnu, ada Banser, rata-rata mereka lambangnya hijau nih. Nah, kebetulan ini PMI mungkin nanya beda sendiri, biru gitu. Kenapa tuh? Tahu nggak? Kenapa PMI beda sendiri dari dibanding dengan organisasi badan otonom NU lainnya lah? Betul. Di Ansor, Ibnu, Banser dan sebagainya. PMI beda sendiri nih. Karena dalam organisasi pertama dalam organisasi Islam kita kan harus punya identitas yang menjadikan beda gitu dari organisasi lainnya. Nah, di organisasi kemahasiswaan sendiri sudah ada penggunaan warna hijau itu sendiri yang sudah menjadi identitas organisasi lain. Nah, makanya PMI mencari suatu warna yang memang filosofinya tidak jauh dari apa yang diceritakan oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa dipilih warna biru dan kuning? Nah, ini kalau diakulturasikan, kalau dicampurkan itu menjadi hijau. Betul. Menjadi hijau. Jadi filosofinya tetap ke situ ya? Nah, perlu digarisbawahi juga nih. Gimana? PMI itu organisasi independen yang tidak terikat dengan struktural organisasi lain lah, struktural organisasi manapun, masuk NU tidak ada. Wah, siapa tadi? Anaknya NU juga dia. Ketua PCN beneran. Ya, jadi NU itu tidak pergerakan PMI itu tidak terikat dengan organisasi manapun, bahkan NU sekalipun. Itu sudah terjadi pada saat Ketua Umum PBBMI kedua sahabat Jamroni, karena dulu itu PP pengurus pusat PMI itu pengurus pusatnya karena masih di bawah naungan NU. Semuanya kayak Ibnu kan PP, Ansor PP pengurus pusat. Nah, karena PMI menyatakan independensi karena sebagai mahasiswa gitu kan, harus adanya independensi agar gerakannya itu bebas. Kita mau bergerak sesuai dengan apa yang kita idealis. Oke, siap. Oke, lanjut mungkin langsung promosi untuk Mapaba Rayon Dakwah kira-kira kapan, terus apa aja yang bakal dilaksanakan di acara tersebut. Nah, ada apa aja sih di Mapaba nanti? Iya dong, pasti penasaran. Sebenarnya kalau misalkan pengen lebih tahu, ikutlah. Ayo gabung. Mungkin spoiler dikit. Boleh spoiler dikit. Saya juga kan ikut di Rayon Dakwah. Lu di Rayon Dakwah bukan dulu? Apanya? Mapabanya saya dulu di Rayon Tarbiyah. Sebenarnya bisa ke rayon yang lainnya. Bisa. Tapi lebih baik mungkin ke rayon sendiri ya. Biar nanti kan meskipun di luar, kita bakal bernaung di Rayon Dakwah sendiri. Bagi kalian yang anak fakultas masing-masing, BKI, KPI dan PMI, ayo segera ikut di Rayon Dakwah. Mungkin kisi-kisinya dikasih tahu dong. Kalau saya sih dikasih jaminan setelah ikut Mapaba kalian bakal dapatkan sesuatu yang beda banget pokoknya. Ini saya dapat hal yang luar biasa tentang keorganisasian. Mungkin dari Antum gimana? Ya, sedikit memberikan bocoran supaya mereka alasan supaya kalian gak rugi amat gitu, buang-buang kota kan nonton ini. Jadi saya tahu nih apa aja sih yang akan ada di Mapaba Rayon Dakwah. Pertama itu yang pasti akan ada, dan silahkan nanti dibuktikan, komen aja nanti kalau misalkan nggak ada ya. Kalian itu akan mendapatkan pengetahuan yang memang tidak diajarkan di mata kuliah gitu. Seperti contohnya gerakan-gerakan mahasiswa, sejarah gerakan mahasiswa yang memang kita sebagai mahasiswa harus tahu dengan sejarah kita sendiri, kenapa adanya mahasiswa gitu, khususnya di Indonesia ya. Dan memang
budaya literasi kita akan bangun di masa penerimaan anggota baru itu. Jadi kita akan membiasakan si peserta ini untuk diskusi, untuk membaca, dan intinya di masa penerimaan anggota baru ini, intinya nih, kalian akan diberikan dasar-dasar untuk berproses menjadi pribadi yang sadar akan keadaan sosial. Nah, dasar-dasarnya itu akan kalian dapatkan di masa penerimaan anggota baru. Kalian akan diberikan stimulus-stimulus yang memang nanti ketika follow up kita akan terus kawal. Tonjok dong. Kita akan terus mengkawal dan memang kita akan nanti di pelaksanaan seperti tadi yang saya sebutkan, intinya tidak akan jenuh karena memang konsepnya kita buat semenarik mungkin lah. Kita buat semenarik mungkin, kita hadirkan apa yang memang menjadi kebutuhan dan juga menjadi apa bahasanya. Pokoknya intinya kita mengadopsi budaya-budaya baru nih yang ada di 4.0 ini sekarang nih katanya. 4.0 ini katanya. Oke. Nah, jadi pas setelah pelaksanaan ini apa yang tidak jauh berbeda, apa yang kita gembleng di Mapaba ini setelah pasca kita akan terus kawal itu sampai terbentuk gitu apa yang memang kita cita-citakan. Iya. Kader-kader yang bakal menjadi panutan, yang bakal menjadi istilahnya penerus atau bahkan dipimpin tentang keleadershipannya. Iya. Tentu pokoknya setelah apa ada follow up lagi ya dari anak-anak PMI Rayon Dakwah. Dan tentu materi yang berkompeten ya. Jelas. Pematerinya pasti. Pemateri itu kita ada standar. Standar pemateri sudah diatur. Aktivis yang terbang jam terbangnya udah tinggi. Iya pasti. Karena memang kita juga tidak mau yang ada namanya disorientasi terhadap peserta karena memang pematerinya kurang memahami. Nanti kita putuskan hal-hal itu, makanya di peraturan organisasi PMI itu pemateri di ada nih klasifikasi pemateri Mapaba, PKD, PKL, PKN, ada klasifikasinya yang memang supaya agar tidak terjadi seperti tadi yang saya ucapkan tadi. Apa tuh? Yang terjadi di mana pemateri tidak menguasai. Oh iya betul. Iya. Kita menghindari. Oke, pokoknya kalian tidak akan rugi. Selama berapa hari? Selama itu selama 3 hari. 3 hari, 2 malam. Oke, digembleng dan kalian teman-teman jangan takut, tidak bakal ada kekerasan. Kita itu mengadakan kaderisasi tentang kedisiplinan. Pokoknya tentang itu kita jamin bakal kader yang sesuai norma dan aturan ya tentu. Silahkan mungkin buat teman-teman yang mau masih kurang jelas karena video ini singkat, langsung main aja kemana? Ke stand PMI yang ada di kampus. Mungkin teman-teman karena malu kalau mau ke stand tapi punya teman yang udah Mapaba, silahkan tanya itu aja. Kurang lebih kita sama konsepnya ya. Ya, kurang lebih kita sama tentang kaderisasinya. Oke. Nah, mungkin biar lebih menjawab kekepoan kalian gitu. Bisa sedikit memberi pencerahan lah atas kekepoan kalian. Follow aja IG Rayon Dakwah @RayonDakwah, nggak ada spasinya, @RayonDakwah, udah gitu aja. Oke. Atau mungkin langsung ke kalau misalnya di Instagram tuh inbox apa? DM dong. Oh DM ya. Kalau bisa gitu kan juga zaman kapan itu. Bisa anak-anak bisa langsung DM bisa ke adminnya ya. Atau langsung main ke stand, silakan kita ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin itu aja. Pokoknya teman-teman jangan lewatkan, jangan mikir kelamaan. Ketika kalian jadi mahasiswa biasa, saya rasa rugi ya. Rugi banget, sangat rugi. Kali ini ada PMI yang telah memperkenalkan diri bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang sudah tingkat nasional sudah tidak perlu diragukan lagi tentang jam terbangnya para mahasiswanya. Silakan teman-teman langsung gabung, nanya-nanya dulu juga nggak apa-apa. Oke, untuk terakhir mungkin motonya PMI. Moto dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia adalah zikir, pikir, amal soleh. Oke, luar biasa. Sedikit pikir, amal soleh itu nanti
bakal kita bahas. Dibahas di Mapaba. Oke. Jadi kita udah masuk epistemologi. Pikir aman, sorry. Wih, mantap. Oke teman-teman, jangan lama mikir lagi, silakan untuk gabung ke PMI. Luar biasa. Gak apa-apa kan ngomong di Iya. sosmed gue ya? Ya, apa? Bukan hanya ke UIN SMA Banten, kalian mau di kampus manapun, silahkan gabung ke PMI terdekat Anda. Iya. Ya. Pasti di setiap kampus lagi Mapaba. Ya, sekarang ini belum melakukan kaderisasi di seluruh kampus, kayaknya sudah melaksanakan Mapaba ataupun mau dan sedang. Oke, semoga sukses ya semuanya, sahabat-sahabat PMI Ya. di luar sana. Ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum.